Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sama-sama membahas pertemuan kelima mata kuliah e-commerce ya. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang arsitektur e-commerce ya. Yang mana arsitektur e-commerce ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah e-commerce tentu saja perlu beberapa hal untuk mempersiapkannya, dan itu dinamakan dengan arsitektur ya. Sama misalnya ketika kita mau membangun rumah ya, tentu kita harus membuat penggambarannya, perencanaannya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan dituangkan dalam sebuah arsitektur e-commerce. Nah, untuk arsitektur e-commerce saat ini saya akan menjelaskan salah satu arsitektur yang diciptakan oleh dua perusahaan besar di dunia. Ya, sebetulnya masih banyak arsitektur yang lain. Namun pada umumnya arsitektur ini yang digunakan pada e-commerce modern saat ini. Berbeda dengan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak konvensional yang dibangun oleh perusahaan berdasarkan dua pilihan utama, yaitu membeli paket jadi atau membuat sendiri dari nol ya. Di dalam membangun infrastruktur e-commerce dipergunakan kerangka arsitektur yang terdiri dari berbagai building blocks ya. Jadi kalau kita membangun arsitektur perangkat keras maupun perangkat lunak konvensional, itu kan hanya ada dua pilihan ya. Kita membeli paket yang sudah jadi ke perusahaan yang menciptakan aplikasi, atau kita membuat sendiri dari nol. Nah, namun dalam e-commerce tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena e-commerce itu banyak sisi yang perlu dibahas di e-commerce ya, banyak hal yang perlu dibuat ya, dan itu akan digabungkan menjadi sebuah arsitektur. Nah, entity block ini seperti layaknya permainan anak-anak ya atau Lego, dapat dengan mudah dicopot-copot dan dipasang sesuka hati sesuai dengan keinginan dan kebutuhan untuk mendirikan sebuah bangunan yang arsitektur sesuai dengan keinginan. Ya, jadi dalam arsitektur yang akan kita bahas nanti, arsitektur tersebut akan dibagi jadi beberapa blok, beberapa modul, yang mana modul ini bisa dicabut, bisa dipasang, bisa ditambah, bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan dari sistem ya. Namun pada prinsipnya ke semua modul itu harus sudah ada ya. Nah, salah satu standar kerangka arsitektur e-commerce yang mempergunakan pendekatan ini dikembangkan bersama oleh Alta Software dan Cisco System ya. Jadi Alta Software sebagai penggagas softwarenya ya, sedangkan Cisco penggagas di sistem jaringannya atau networkingnya. Nah, arsitektur ini dibangun oleh berbagai building blocks yang di dalamnya dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Komponen-komponen tersebut antara lain ada order management server, ada product configuration server, ada dynamic content server, ada commerce transaction server, dan ada secure access server. Nah, masing-masing modul ini nanti akan berperan ya, akan memiliki peranan masing-masing pada jalannya bisnis e-commerce. Jadi kita akan bahas satu persatu fungsi dari masing-masing komponen ini ya. Yang jelas kelima komponen ini akan membentuk suatu sistem arsitektur sebuah e-commerce ya, dengan fungsi dan kegunaan masing-masingnya. Nah, kalau sedikit kita gambarkan dalam penggambarannya ya seperti ini, bisa Anda perhatikan ya, di sini ada dynamic content server ya, lalu ada order management ya, ada product configuration, ada commerce transaction ya, ini ada secure access server ya. Jadi tentu saja arsitektur ini adalah arsitektur untuk membuat sebuah e-commerce yang tangguh ya, yang aman dan juga mudah untuk digunakan. Baik, kita akan bahas satu persatu mulai dari order management server ya. Modul ini berguna buat apa? Kita akan bahas. Jadi order management server ya. Sistem ini memiliki fungsi utama untuk menangani masalah pemesanan produk atau jasa sampai dengan proses pengirimannya kepada konsumen. Jadi sesuai dengan namanya,
order management server. Jadi untuk memanage order, memanage pesanan, mulai dari konsumen memesan sampai jasa tersebut sampai ke konsumen. Ya, jadi modul ini yang bertanggung jawab. Ya. Nah, setelah perusahaan melakukan validasi terhadap pemesanan produk yang dilakukan oleh calon pembeli, sistem ini secara otomatis mengirimkan perintah pengadaan barang ke bagian pemasok yang biasanya telah memiliki sistem informasi sendiri seperti ERP, ya, Enterprise Resource Planning, untuk memberitahukan konsumen bahwa pesanannya telah diproses dan dalam status tertentu dipergunakan sebuah metode khusus yang dinamakan Event Notification Agent. Nah, mungkin Anda pernah membelanja online ya, ketika Anda mengorder, lalu ada keterangan order Anda sedang diproses, atau pembelian Anda sedang diproses. Nah, penjelasan itu keluar dari modul ini, dari modul order management server gitu. Ya, jadi dia menangani order dari konsumen. Ya, nah saya sering berbelanja ya di e-commerce ya. Ketika saya sudah melakukan pemesanan, ada penjelasan, ada keterangan yang mengatakan bahwa order saya sedang diproses ya. Lalu nanti order sedang dikirim. Nah itu adalah pekerjaan dari modul order management server. Modul kedua adalah product configuration server ya. Pada prinsipnya sistem ini dibangun untuk mempermudah konsumen dalam menentukan konfigurasi produk yang diinginkan. Ya, tentu saja dengan catatan bahwa produk yang ditawarkan dapat di-customize ya, ditentukan spesifikasinya sesuai dengan keinginan spesifik konsumen. Biasanya cara kerja sistem ini mempergunakan konsep role-based engine ya, di mana berdasarkan sejumlah peraturan tertentu, konsumen dapat melakukan tailor-made ya, tailor-made terhadap konfigurasi dan spesifikasi produk akhir yang diinginkan. Jadi, kalau modul ini bertanggung jawab kepada product configuration, konfigurasi produk ya. Jadi mengcustomize produk-produk yang ingin ditawarkan. Ya, jadi tampilan depan gitu ya, produk yang ditawarkan itu adalah fungsi dari modul ini gitu ya. Kalau Anda lihat di e-commerce yang ada di toko-toko online ya yang besar, produk-produk yang ditampilkan itu adalah hasil dari pengolahan dari product configuration server ini. Jadi modul ini bertanggung jawab untuk menampilkan produk. Ya. Lalu ada dynamic content server. Ya, sesuai dengan namanya ya, komponen ini merupakan jantung dari informasi perusahaan di mana secara dinamis atau kontinu, ya, dinamis ya, berkelanjutan melakukan pengolahan dan update terhadap informasi halaman HTML situs yang dapat digunakan dengan mudah diakses oleh konsumen maupun mitra bisnis. Dikatakan dinamis karena perusahaan dapat dengan mudah merubah berbagai informasi properties dari produk yang ditawarkan dengan mudah. Dan secara otomatis perusahaan tersebut akan dicatat oleh halaman HTML terkait sehingga konsumen atau mitra bisnis dapat seketika melihat informasi termutakhir. Ya, contoh karakteristik produk yang dapat diubah informasinya antara lain harga, jumlah, warna, dan sebagainya. Ya. Yang unik adalah bahwa sistem ini menyediakan fasilitas untuk membuat halaman HTML yang berbeda untuk masing-masing konsumen atau bisnis sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi Dynamic Content Server ini ya sesuai dengan namanya dia yang akan melakukan perubahan-perubahan ya dari sistem e-commerce kita secara real time ya, secara cepat ya. Modul ini akan bertanggung jawab untuk melakukan perubahan. Misalnya ingin melakukan perubahan harga, ingin melakukan perubahan jumlah, perubahan warna, dan lain sebagainya, itu tanggung jawab dari Dynamic Content Server ini. Ya. Lalu ada Commerce Transaction Server. Ya, nah dalam kenyataannya transaksi e-commerce sederhana akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari proses pemesanan sampai dengan pembayaran dan distribusi produk yang dibeli. Terhadap beragam proses tersebut, ya, sejumlah server atau sistem lain harus bekerjasama berdasarkan aturan dan skala yang disepakati. Sistem Commerce Transaction Server ini bertugas untuk mengolah keperluan tersebut agar proses transaksi yang melibatkan sejumlah server dapat berjalan dengan efektif. Reliability dan konsistensi merupakan dua standar kualitas yang harus dicapai oleh sistem ini. Jadi Commerce Transaction Server ini dia bertugas untuk menghubungkan berbagai server yang ada. Ya, karena di e-commerce tentu saja nanti akan ada banyak server yang berhubungan, server bank, ya, keuangan,
server dari e-commerce-nya sendiri, server mungkin dari penyedia produk dan lain sebagainya. Nah, jadi skenario server tersebut ya, jadi semua yang bertransaksi dengan e-commerce kita lah ya. Semua server yang bertransaksi dengan e-commerce kita akan diatur oleh commerce transaction server ini agar semuanya berjalan dengan sesuai skenario yang diinginkan ya. Jadi ketika kalau misalnya di Lazada begitu ya, ataupun di Bukalapak, nah server Bukalapak akan berhubungan dengan server pembayaran ya, server juga akan berhubungan dengan server pelanggan, bukan pelanggan, servernya penyedia ya. Nah itu semua akan diatur oleh commerce transaction server ini ya. Nah yang terakhir adalah secure access server. Ya, sesuai dengan namanya, sistem ini bertujuan untuk menjaga agar transaksi yang berjalan dapat dijamin keamanannya. Nah, jadi ingat e-commerce itu adalah sebuah sistem yang online sehingga perlu keamanan yang tinggi. Ya, keamanan saat kapan? Ya, saat proses pembayaran misalnya. Ya, agar tidak ada pihak-pihak yang dapat mencuri nomor kredit card, rekening bank, identifikasi digital cash dan lain sebagainya. Lalu secure aman saat kapan? Saat pengiriman dokumen ya, agar data pribadi yang rahasia tidak jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak. Lalu pada saat proses verifikasi, agar situs yang ada hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak. Lalu ada proses autentifikasi, agar perusahaan-perusahaan benar-benar melakukan transaksi dengan pihak yang dimaksud dan lain sebagainya. Jadi ini pun merupakan modul yang sangat penting dalam e-commerce karena dia bertanggung jawab terhadap secure, terhadap keamanan e-commerce kita. Ya, kalau e-commerce tidak aman berbahaya. Ya, karena e-commerce melibatkan berbagai orang seluruh dunia melalui jaringan internet ya. Dan kita tahu bahwa banyak kejahatan terjadi di internet. Nah, modul inilah yang bertanggung jawab. Nah, jadi dari kelima modul itu ya dibangun oleh Alta dan Cisco untuk mempergunakan pendekatan arsitektur multi-tier yang paling canggih yang dapat dengan mudah dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. 3 kelebihan dari utama yang dicapai di arsitektur di atas adalah yang pertama scalability, di mana arsitektur yang ada dapat secara fleksibel dikembangkan untuk mengolah tipe bisnis e-commerce yang paling sederhana sampai dengan sistem kompleks. Jadi arsitektur tadi sebetulnya bisa digunakan oleh e-commerce yang sederhana maupun yang kompleks, yang besar. Ya. Kita bisa mengadap arsitektur tersebut. Ya, ataupun langsung memang menggunakan arsitektur tersebut. Lalu sisi security ya, di mana faktor keamanan dibangun secara built-in pada masing-masing komponen sehingga meningkatkan kualitas keamanan yang ada. Lalu integration ya, di mana arsitektur yang dibangun oleh berbagai komponen yang dapat saling berintegrasi secara efektif, baik antara komponen-komponen internal sistem maupun dengan berbagai sistem yang berada di luar sistem yang dimiliki. Nah, itu adalah salah satu arsitektur yang bisa kita gunakan dalam membangun e-commerce ya. Jadi ketika Anda mau membangun e-commerce, ya Anda bisa mengadop arsitektur ini ya. Minimal ada modul-modul tersebut ya. Ada modul yang menangani pemesanan, ada modul yang menangani pembayaran, ada modul yang menangani keamanan gitu ya. Walaupun tidak sama persis dengan modul yang diciptakan oleh Alta dan Cisco ini, namun minimal Anda memiliki pengetahuan bahwa ketika mau membangun e-commerce minimal ada modul-modul seperti ini ya, modul pemesanan, modul pembayaran, modul pengiriman, modul keamanan gitu ya. Itu harus dipikirkan gitu, bagaimana caranya. Lalu mungkin bisa juga ditambahkan dengan modul-modul lain sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi itu saya rasa tentang arsitektur dari sebuah e-commerce. Jadi kerangka itu yang akan membangun sebuah e-commerce ya. Arsitektur tersebut minimal yang harus ada dalam sebuah e-commerce. Baik, terakhir tentu saja ada tugas untuk Anda ya, dikumpulkan paling lambat tanggal 20 Mei 2021 ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelima ini. Silahkan dipelajari kembali, silahkan dibuat tugasnya ya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.